Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel. Satu channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani. Baik dalam kerangka teori, kebijakan maupun praktek-praktek di lapangan. Sebab-sebab pemberdayaan semua. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang penguatan ekonomi rumah tangga petani. Mengapa tema ini yang kita ambil? Karena memang penguatan ekonomi rumah tangga petani adalah menjadi ujung dari seluruh aktivitas pembangunan pertanian yang dilakukan oleh Indonesia, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. Nah, sepanjang pembangunan pertanian yang kita lakukan terlihat apa yang kita harapkan tentang penguatan ekonomi rumah tangga ini belum optimal tercapai. Artinya kita tahu bahwa petani masih menjadi bagian kelompok yang rentan, bahkan ada yang masuk ke dalam kategori miskin paling banyak di Indonesia. Ini kan membuktikan bahwa upaya pembangunan pertanian itu belum berhasil, dan itu yang akan kita diskusikan dengan Bapak Dr. Henry Martius, pakar ekonomi sosial pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas, dan nanti kita akan juga kaitkan dengan kelembagaan petani. Selamat sore Pak Henry. Selamat sore Pak Datuk. Sehat? Alhamdulillah. Oke Pak Henry, sebagaimana yang kita hantarkan tadi, kita akan diskusikan tentang penguatan ekonomi rumah tangga petani yang sesungguhnya adalah menjadi tujuan utama dari pembangunan pertanian di Indonesia. Tapi faktanya hari ini kan itu belum tercapai lah, belum optimal tercapai. Bahkan bisa kita kategorikan masih jauh lagi ya. Nah, ini fenomena apa sebenarnya yang terjadi dengan penguatan ekonomi rumah tangga petani dalam konteks pembangunan pertanian yang telah kita laksanakan sejauh ini? Silakan Pak Henry. Oke, terima kasih. Penguatan ekonomi rumah tangga petani ini bisa kita sederhanakan sebenarnya, bagaimana membuat aktivitas ekonomi petani ini berjalan dengan lebih baik, menjadi lebih efisien, sehingga menciptakan nilai tambah bagi petani itu sendiri. Jadi sederhananya seperti itu. Itu bisa dilakukan tentu saja misalnya melalui aktivitas ekonomi itu menjadi lebih besar gitu. Scaling up, terjadi scaling up. Misalnya kalau usaha petani itu misalnya sempit, bertambah luas, itu otomatis sebenarnya bisa diasumsikan menjadi meningkat, Ekstensifikasi. iya, bertambah produksinya. Tentu kira-kira juga pendapatannya bisa kita duga akan meningkat. Dan kedua juga bisa lewat bagaimana kegiatan usaha taninya itu menjadi lebih efisien gitu. Dengan sebuah proses intensifikasi teknologi, misalnya di usaha tani itu diperbaiki, ya. Proses processing misalnya sebagai contoh dilakukan sehingga bisa diperoleh misalnya kualitas produk yang lebih baik sehingga harganya jadi lebih tinggi. Kira-kira dua hal itu bisa dilakukan gitu secara teknis, terjadi namanya scaling up atau ekstensifikasi dan terjadi intensifikasi di pertanian, maka otomatis ekonomi petani membaik. Tapi persoalannya adalah itu tidak mudah berjalan. Kalau misalnya scaling up itu
sulit. Malahan yang terjadi itu kebalikan, makin banyak petani yang semakin sempit lahannya dan malahan tidak punya lahan sama sekali gitu. Kebijakan makro untuk itu kita tidak membicarakan hari ini, tapi sebenarnya kan ada itu. Tapi jelas itu sesuatu yang sulit. Kegiatan intensifikasi ini kan tampaknya juga memperlihatkan hasil yang tidak memuaskan gitu. Hampir di seluruh lini pertanian gitu. Apakah pertanian tanaman pangan atau misalnya beras, hortikultura gitu, di perkebunan, tanaman itu kelihatan sekali bahwasanya ini sulit dilakukan, intensifikasi ini sulit dilakukan gitu. Tapi ini bukan tidak ada yang tidak berhasil gitu. Tapi keberhasilannya kita lihat amat acak, random gitu. Itu kira-kira gambarannya Pak Datuk. Jadi ada dua upaya ya, pertama intensifikasi dan ekstensifikasi. Dan itu sebenarnya kan sudah dilakukan sebenarnya. Upaya-upaya mendorong intensifikasi dan upaya intensifikasi. Tapi seperti yang kita lihat hari ini, memang itu kan belum sebenarnya apa persoalannya dalam konteks intensifikasi dan ekstensifikasi yang terjadi dalam pembangunan pertanian selama ini. Kalau kita lihat misalnya langsung di tingkat petani, semuanya kan melalui pemberdayaan petani, melalui penguatan kelembagaan petani. Kenapa itu tidak terjadi? Terkesan bahwasanya kelembagaan atau penguatan petani itu dilakukan tidak secara utuh gitu, tapi sepotong-sepotong di tempat-tempat tertentu gitu. Sehingga hasilnya juga tidak memperlihatkan maksimal. Hanya kelompok-kelompok petani saja yang tertentu saja yang bisa menangkap itu, dan upaya-upaya misalnya pemberdayaan penguatan kelembagaan itu hanya beberapa kelompok petani saja yang misalnya terdongkrak performanya atau kinerjanya. Itu kita bisa lihat misalnya di kelompok yang paling dasar itu kelompok tani. Yang bagian yang paling besar itu kan kelompok pemula gitu. Walaupun dia pemula tapi sebenarnya umurnya sudah tua. Nah, nanti kalau sudah jadi namanya kelompok lanjut itu makin sedikit. Kelompok madya lebih sedikit lagi. Apalagi kelompok yang disebut dengan kelompok yang utama atau mandiri. Itu mungkin segelintir saja dimanapun gitu. Kalau kita lihat data-data di tingkat kabupaten kan begitu. 70 atau 80% itu kelompok tani itu pemula gitu. Ini persoalan. Dan karena tadi yang saya bilang gerakan pemberdayaan itu sepotong-sepotong, dan bekerjanya kelembagaan ini, organisasi petani juga sepotong-sepotong untuk tujuan-tujuan yang sepotong-sepotong. Bukan untuk tujuan tadi kita mau mengubah nasib petani gitu. Nah, mungkin dari situ kita bisa bahas itu secara utuh ya. Nah, maksud secara utuh ini seperti apa ini? Utuh dalam konteks mungkin soal budidaya saja, soal saprodi saja, atau seperti apa yang dimaksud secara utuh Pak Henry tadi dalam pemberdayaan kelembagaan petani itu? Ya, kalau misalnya ekonomi petani itu atau pendapatan petani itu hakir dari sebuah proses bisnis, tentu keutuhan itu dilihat keseluruhan proses, mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari bagaimana organisasi agar menjamin ketersediaan sarana produksi pertaniannya, bagaimana infrastruktur untuk pertaniannya makin baik. Nanti juga di proses di on farmnya juga baik. Sudah tuh setelah on farm kan juga ada namanya processing dan pemasaran. Jadi harus dilihat atau dicermati dan dikendalikan secara keseluruhan. Nah, ini kan kita lihat kan sepotong-sepotong itu. Apalagi dulu lebih sepotong gitu. Artinya satu lembaga ini harus bergerak membenahi, terlibat dari mulai on farm sampai ke pemasaran seperti itu, atau setidaknya pengendalian. Sentuhan. Pengendalian kebijakannya harus ada namanya pengendalian, navigasinya
Ini navigasinya tidak terlihat, apalagi di tingkat lapangan. Kalau dulu nyata benar itu, organisasi yang mengurus air dengan organisasi yang mengurus misalnya benih, itu sudah berbeda. Satu kelompok tani namanya kalau di farm yang sedang dia apa namanya P3A. Nah, sekarang sudah dilebur, tapi tetap saja kan sebenarnya apa namanya tidak jelas akhirnya gitu. Jadi utuhnya ini satu organisasi, walaupun bisa berbeda-beda organisasi, tapi harus ketersambungan atau ya, memang seharusnya dari segi gagasan juga yang paling bisa disatukan dulu kan gagasan. Ya, gagasan seperti apa yang utuh itu. Tapi gagasan utuh kan kita hindari berdiskusi tentang itu sekarang. Kalau di tingkat pemerintahan kan ego sektoralnya tinggi, sehingga tidak pernah memancing untuk dibicarakan. Dari pihak eksternal yang tidak terlibat, tidak menjadi pelaku di dalam pembangunan, juga tidak menarik kan. Saya dari perguruan tinggi baru mau meneliti tentang itu kalau ada order atau permintaan untuk penelitian. Tapi kalau misalnya ada inisiatif atau proaktif untuk melihat persoalan itu, enggak. Apalagi sekarang gitu. Apa namanya, minat untuk penelitian-penelitian hal-hal yang sifatnya seperti yang berbau pertanian ini semakin rendah gitu. Jadi intinya memang ini harus didiskusikan lebih dalam oleh banyak pihak untuk mencari. Ya. Tapi kan kita bisa menjangkaunya secara dari pengalaman kita, dari pikirannya yang ada kan sebenarnya sekarang bisa dirangkum itu. Bisa kita lihat keutuhannya. Nah, saya bisa menjelaskan itu sebagai contoh tadi itu, misalnya nanti di hilir, atau ada lagi namanya hanya membenahi persoalan perdagangan saja, yaitu misalnya ada STA gitu, subterminal ini, itu kan membenahi, jadi semuanya bergerak. Permasalahan. Kalau ada misalnya inisiatif untuk menyatukannya, itu kadang-kadang muncul secara lokal. Saya pernah mendengar itu ada namanya STA Balik Bayang di Payakumbuh. Itu malahan mencoba membenahi petani di hulu. Bagaimana ikut mengarahkan perbaikan sistem pertanian di sistem farmingnya di bagian hulu. Ya tapi sifatnya itu tidak apa namanya, tidak berbasis gagasan yang memang direncanakan, tapi ya lebih proaktif ya. Lebih karena ada misalnya mungkin ada tokoh masyarakat yang situ, anak muda yang cerdas di situ. Ya. Saya dengar gitu di Beliau. Tapi kalau misalnya tidak ada orang muncul, tapi memang tidak ada skema rencana yang memang untuk melihat dia sebagai satu kesatuan atau satu yang utuh dan holistik gitu. Nah, akhirnya misalnya gitu. Kalau di on farm, akhirnya misalnya kelompok tani itu berhasil dia untuk apa namanya, bagaimana dia mengelola pupuk bersubsidi, RDKK-nya baik, tapi yang lain kan tidak terbenahi. Nah, kalau STA dia berhasil membenahi bagaimana menjual produk-produk pertanian di situ, pokoknya produk, tapi tidak ada efek ke petani yang di sekitarnya. Malahan dia mencari bahan apa namanya, supply, pasokan barang untuk dijual ke lebih ke pasar. Kadang-kadang dia terpaksa mencari ke tempat lain. Berarti kan pekerjaan-pekerjaan seperti itu seperti apa namanya? Memang tidak terkoneksi satu sama lain dari hulu sampai ke hilir. Oke. Jadi ada tidak terkoneksi kelembagaan petani atau kegiatan petani atau konsep dari gagasan pun belum terkoneksi dengan baik. Jangan prakteknya saja, tapi gagasan. Kan kita harusnya ingin melihat bagaimana, apalagi kalau kita bagi-bagi pula pertanian itu. Pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, sayur-sayuran. Itu lebih kompleks lagi. Jadi kan berbeda-beda. Bagaimana integrasinya tanaman perkebunan, tanaman apa kan berbeda itu. Karena bisnisnya, proses bisnisnya berbeda, karakter bisnis juga beda. Kalau beras itu karakter bisnisnya kan bukan karakter bisnis seperti tanaman, seperti sawit, perkebunan. Nah, tapi lebih banyak itu namanya itu public business, karena dia nanti hilirnya itu bukan untuk profit saja, tapi juga untuk ketahanan pangan. Bagaimana beras tersedia untuk konsumen kan. Jadi harusnya itu kan menjadi kepedulian.
Nah, saya berharap kepedulian itu tidak di tingkat praktek saja, tapi di tingkat gagasan, menjadi sebuah diskursus publik, menarik para akademisi juga menarik menceritakan itu. Itu baru satu momen satu rangkuman pemikiran untuk meningkatkan kelembagaan di tingkat. Tapi ada satu lagi yang paling penting lagi gitu. Hulu sampai hilir pun sebenarnya dari fenomena yang kita temui itu hanya sampai namanya kepada produk primer gitu. Jadi kelembagaan kita itu hanya menguasai produk primer. Itu semacam seperti perspektif pengembang kelembagaan kita, pengembang kelembagaan petani kita gitu. Hanya sampai produk primer. Kan belum ada upaya bagaimana misalnya petani itu kelembagaannya itu sampai kepada produk olahan gitu, produk jadi gitu. Jadi kalau petani itu paling sering hanya sampai menguasai setelah menjual padi gitu. Malahan sampai padi sekarang itu malah lebih sulit lagi petani, hanya sampai padi kering panen. Ya. Sudah kalau padi giling itu sudah dikuasai bukan petani lagi, tapi para pedagang. Apalagi kalau sudah masuk rice milling dan segala. Kalau misalnya di sawit misalnya, petani itu sampai TBS. TBS berikutnya menjadi berbagai produk CPO, menjadi CPO jadi minyak goreng, nanti menjadi biosolar dan segalanya. Kalau kelembagaan itu misalnya digerakkan tidak lagi secara horizontal konsolidasi, tapi juga secara vertikal, sampai petani itu akhirnya mendapatkan share dari misalnya nilai tambah yang sudah jadi CPO atau apa. Kalau begitu cara pengembangan kelembagaan petaninya kan setidaknya itu lebih inspiratif. Ada harapan. Kalau sekarang kalau misalnya kita hanya mengkonsolidasikan petani secara horizontal saja, petani sama petani yang lemah-lemah itu, yang terjadi lama-lama gitu kefrustasian. Akhirnya petani itu malah berkumpul untuk dikuasai. Malahan jadi lemah. Menurut saya petani yang terkonsolidasi, yang diorganisasikan, membangun kelembagaan, tapi karena itu sama dengan lemah dikumpulkan kan tidak ada artinya. Sama kalau cacing ke dikumpulan tambah. Harusnya seperti apa itu? Lemah, ini kan jangan lemah semua itu dikumpulkan, ini ya harusnya antar kelompok tani. Jadi maksudnya logikanya kooperasi itu, kolaborasi itu bukan horizontal sesama. Karena itu kan nilai tambah. Kan yang sebenarnya kalau ekonomi kesejahteraan itu kan nilai tambah sebenarnya. Kalau dalam ekonomi yang pasar ini kan nilai tambah. Kalau horizontal kan apa yang sempit benar ruang untuk menciptakan nilai tambah. Tapi kalau vertikal memang nilai produknya menjadi bertambah kan, karena ada processing di situ ya, dari TBS sudah menjadi produk minyak misalnya, CPO minyak goreng. Jadi mungkin petani harus punya share di situ. Kalau misalnya di pabrik-pabrik CPO itu. Kan itu harus digagas itu, dikonseptualisasikan gitu. Ya enggak? Kalau swasta kan bisa dia itu. Ya. Kebun sawit dia yang punya. Ya. Pabrik CPO dia punya. Pabriknya goreng dia punya. Bisa. Harusnya kelompok tani juga bisa menguasai sampai. Harusnya diberi kesempatan juga seperti itu. Kalau bisa itu kan berarti sebenarnya praktek-prakteknya jadinya kan praktek oligopoli namanya, atau praktek kartel. Jadi kalau misalnya pelakunya itu tuh bukan pengusaha swasta saja, tapi petani kan bagus. Setidaknya diskursus tentang itu harus dibuka. Karena sumber nilai tambah yang akan diperoleh petani itu dari mana lagi kalau enggak? Ya, katakanlah kita berharap seperti itu, petani secara kelembagaan tidak hanya bergerak di menghasilkan bahan baku saja ya, teman-teman. Kita ingin juga bukan sampai bahan mentah lagi. Ya, sampai ke, tapi
kekuatan apa yang harus dimiliki oleh petani? Kalau tadi petani kan katakan lemah, kekuatan apa yang bisa didorong masuk juga untuk mendukung itu sebenarnya? Ya kan kita bukan berbicara tentang kekuatan dalam pengertian politik, tapi kalau saya percaya dengan gagasan gitu. Jadi politik gagasan gitu. Jadi apa itu knowledge base, kan pasti. Jadi nanti kebijakan-kebijakan ataupun politik apa yang berhubungan dengan bagaimana politik kesejahteraan ini, ya seperti itu. Artinya Pak Hai mendorong kelembagaan petani ini juga bergerak secara politis gitu ya, itu mempengaruhi. Ya, kalau saya diskusinya dulu, diskursusnya, ijma-nya gitu. Orang membangun kesepahaman, berijma gitu. Setelah berijma baru berijtihad. Tapi sekarang itu pintu untuk seperti ijma itu suatu pekerjaan yang sebenarnya sudah tidak pernah membangun kesepahaman bersama tentang bagaimana apa masalah yang dihadapi petani, tentang kelembagaan petani. Itu kan kita berijma tadi. Kita mengatakan sebagai contoh tadi kelembagaan petani itu terpotong-terpotong, tidak bergerak secara utuh. Itu kan baru tadi kan reaksi saya terhadap pertanyaan. Tapi kan belum harusnya diuji. Melibatkan banyak orang yang harus diuji di publik itu. Entah tadi ngomong saya itu kan cuma common sense saya aja. Tapi karena tidak ada kontestasi di publik, tidak ada diskursus di publik, tentu harusnya itu dibuka menjadi agenda. Saya melihat agenda publik untuk diskusi publik itu tidak ada sekarang. Jadi sebenarnya siapa yang bisa didorong untuk melakukan ijma atau politik gagasan, membangun gagasan itu harus mulai dari mana sebenarnya ini Pak, dalam situasi yang ya sekarang kan belum muncul juga kan? Ya, sebenarnya tentu kita berharap ke komunitas akademisi yang harusnya seperti itu. Tapi saya tidak tahu, mungkin komunitas akademisi kan sekarang sibuk sendiri dia. Dia sudah sudah jadi pekerja dan kalau keseharian kami sekarang itu bulan-bulan terakhir ini sibuk mengisi dupa gitu kan. Tentu perguruan tinggi yang diharapkan untuk bisa mengumpulkan gagasan dan membangun satu gagasan yang lebih seperti. Jadi menurut saya itu tadi juga. Itu kan pikiran normatif gitu. Harusnya perguruan tinggi harus itu. Kita kan tidak tahu. Sebenarnya kan perubahan itu bisa datang dari mana saja. Bisa dari diskusi kita ini, bisa juga kalau diskusi kita ini misalnya didengar oleh orang-orang yang lebih cerdas, yang punya pengaruh kan lain lagi. Jadi kita coba aja lah mengapungkan. Kita mengatakan hari ini bahwasanya harus ada pembangunan gagasan tadi dulu. Iya. Karena memang tentang kelembagaan petani ini, bahwa kelembagaan petani yang ada ini seperti tidak bertenaga sama sekali. Kalau bertenaga pun hanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu yang bukan menyelesaikan persoalan petani secara utuh. Itu kan tadi banyak sekali contohnya itu kan. Kalau misalnya kelompok tani menyelesaikan bagaimana penyaluran pupuk subsidi, ada bantuan pemerintah diselesaikan itu. Jadi hampir Ada enggak contoh yang bisa kita lihat menurut Daen tentang pembangunan kelembagaan petani ya dari mana, mungkin dari negara-negara lain yang bisa kita jadikan semacam semacam pembanding lah. Tentu ada. Sehingga tapi skemanya bertingkat itu dibuat keseluruhan. Yang kita bicarakan tadi kan namanya skema mikro gitu, kelembagaan mikro. Tapi ada namanya meso. Jadi ada konsolidasi di tingkat misalnya regional atau daerah, ada skema makro gitu, dan malahan ada skema global gitu kan. Nah, seperti pemerintahan Jepang itu melakukan, jadi skema pengembang kelembagaan itu kan bisa dilihat mikro. Kalau misalnya kita bicara kelompok tani, STA itu kan mikro. Tapi kalau kita cara KTNA misalnya kan
Sudah meso. Tapi meso tetap di hal tertentu. Misalnya KTNA itu kan persoalan aspirasi petani. Bagaimana dihubungkan dengan pemerintah. Tapi kan sebenarnya gagasan pembangunannya ini kan tidak tahu tentang apa. Jadi menurut saya tidak salah Pak Datuk berharap dulu mau tidak di open diskursus ini terbuka sehingga menjadi sesuatu. Apalagi tapi kan tidak minat untuk mengopen itu kan tidak ada sekarang. Kita tuh seperti bertindak itu sporadis. Ada kebutuhan lakukan. Beride pun seperti itu. Sebenarnya beride kan bukan begitu. Gunanya ide dan ilmu itu kan gunanya kan untuk ya seperti prescriptive knowledge, seperti resep untuk berhadapan dengan dinamika kehidupan ke depan. Dan ini kita harus membangun diskursus atau membangun gagasan. Tapi walaupun mungkin tidak dalam pertemuan besar, kan harus dipancing juga sebenarnya. Gagasan itu muncul. Artinya seseorang dulu bisa melemparkan gagasannya tentang elaborasi kelembagaan petani dan ini ditampilkan di publik. Kan bisa saja dilakukan seperti itu. Bisa. Bisa. Kan saat tadi kan sudah paling tidak kalau kelembagaan sudah kita bagi 3 tadi. Mikro, meso, dan makro. Malah 4 lagi. Jadi skala global. Kita cari pengungkitnya masing-masing, leverage-nya. Apa ya persoalan yang di tingkat mikro, di tingkat meso, makro, dan global. Sekarang ini persoalannya tidak bisa lagi hanya sekedar di mikro saja. Kalau mesonya tidak diperbaiki ke makro. Saya rasa kalau kita mau diskusikan tentang Jepang, bagaimana dia menyelesaikan pertaniannya di situ, tentu tidak cukup waktu kita untuk mendiskusikan. Tapi saya melihat dia bukan skenario mikro saja yang dia bikin. Kita melihat keunggulannya, jangan mikronya. Kita lihat skenario makronya. Misalnya bagaimana kepiawaian pemerintah Jepang itu memproteksi petani. Itu kan skema makro itu. Bagaimana pemerintah Jepang bisa dengan strategi fiskalnya misalnya melindungi petaninya sehingga harga produk petani itu bisa dibeli dengan harga yang tinggi. Itu atau kita belajar ke Thailand bagaimana petani punya lahan minimal 10 hektar sampai kita endus lah. Tapi artinya kita kumpulkan. Jadi mungkin itu yang harus diskursusnya harus utuh semua pula. Mikro, meso, makro semuanya leverage-nya kita lihat, daya ungkitnya di mana, kita cari. Soalnya kalau daya ungkit di tingkat mikro ini tidak bisa berjalan secara otomatis sendiri aja lagi. Karena dunia kita sudah semakin terbuka. Artinya kita ini kan tidak ada lagi kampung atau desa atau nagari yang tertutup. Sehingga kita menyebutnya dia kampung global lagi kan. Karena terjadi apapun di luar mempengaruhi ekonomi jadi cara berpikirnya tidak bisa lagi hanya bertumpu dengan menyelesaikan persoalan mikro, tapi harus keseluruhan. Tapi itu butuh diskusi. Ini politik gagasan kalau kita kaitkan dengan pemegang kebijakan. Kalau kita bawa ini ke secara nasional itu terlalu jauh. Gagasan ini bisa muncul secara bersama di nasional oleh kita maksudnya. Nah, kita bicara Sumatera Barat saja, apakah ini mungkin gagasan pembangunan kelembagaan yang utuh ini bisa kita lakukan di level pemerintah Sumatera Barat sebagai sebuah rekomendasi kebijakan nanti? Kalau menurut saya basis yang kedaerahan seperti level meso itu sebenarnya sudah cukup progresif Sumatera Barat. Dengan anggaran 10% untuk pertanian ini kan cuma kan baru framingnya baru. Kita kan belum melihat bagaimana dana 10% ini dipakai, dinavigasikan. Jadi kan harusnya itu harus dikembangkan lagi, dipikirkan lagi, harus diolah lagi, kan diperbincangkan lagi itu. Nggak boleh terputus. Sudah dalam 10% sudah masuk kepada menjadi Perda EPJMD itu berhenti. Nggak ada. Saya malah heran kok nggak ada yang mempermasalahkan dalam arti
praktiknya bagaimana. Kan harusnya meriang tubuh masyarakat ini, termasuk para akademisi harusnya. Bukan meriang memprotes-protes, tapi meriang harus ini kan gagasan ini berhasil kan harusnya. Jadi sekarang dia padahal kita sebenarnya belum mempunyai gagasan untuk mempraktekannya. Tapi itu kan suatu keberanian itu. Keberanian anggaran pemerintah 10% untuk pertanian. Ujung-ujungnya nanti kan ekonomi petani ini menjadi lebih sejahtera kan begitu. Tapi jangan-jangan ini lip service saja, nah? Atau sekedar menjawab respon publik aja bahwa semuanya kan memang politik. Tapi yang jelas itu kan tergantung. Kan seperti diberi ceknya kita yang mengisi kan gitu. Secara gagasan kan tidak diisi, itu yang persoalan. Gagasan strategi, gagasan dasarnya baru fiskalnya sudah. Itu suatu upaya yang berat tuh, meyakinkan publik melalui proses pembikinan perda macam-macam bisa anggaran 10%. Harusnya kan tidak berhenti. Tapi kan kemarin ada diskusi minimal dalam satu podcast yang menyatakan bahwa gagasan atau kebijakan 10% itu belum berdampak. Itu kan sudah salah satu bentuk ya men-challenge. Iya, dan berdampak itu kan berarti prakteknya. Untuk apa dana 10% itu dipakai anggaran, bagaimana menggunakannya, addressingnya tepat enggak, ya. Saya dengar itu banyak persoalan kan, bukan anggaran ini, tapi anggaran untuk pertanian ini di mana-mana kan sudah seperti itu, lebih lebih dominan dan dimonopoli, artinya sebagai bagian yang melekat ke pokir. Nah, ini kan persoalan itu. Jadi memang banyak persoalan lagi yang harus lebih diungkit ya. Pada saat sudah jadi pokir, orang berhenti bicara, karena ini sudah masuk ke ranah politik praktis. Jadi atau tidak nyaman lah kita membicarakan itu, karena orang tidak mau. Nah, yang membedakan dengan politik gagasannya apa nih? Arti gagasan apa kan nanti bisa aja menjadi ini kritik juga, ini apa juga terhadap apa yang dimaksud dengan politik gagasan khususnya dalam kelembagaan tadi. Ya, politik gagasan itu kan tadi ya, yang dalam bentuk finalnya kan ada namanya ijtihad, konsensus. Ini lakukan. Enak. Tapi kan tidak bisa langsung. Harus dulu membuka diri untuk berijma. Ada forum-forum akademik yang memang kondusif untuk itu. Nggak ada. Ini bukan berarti kita kritik. Kita kan cuma di sini ini kan baru mencoba menawarkan. Kalau memang politik gagasan mau dibangun, dulu lumayan lah. Kalau ada misalnya, saya pernah dengar dulu di Sumatera Barat, kalau ada gagasan-gagasan yang berhubungan dengan pembangunan Sumatera itu pemerintah daerahnya memberikan semacam ruang gitu. Di tahun 80-an, 90-an itu ada namanya forum. Jadi seluruh orang-orang para intelektual ini yang profesor atau doktor yang mau ngomong apa aja ditematikan aja, ada namanya forum Salong Balega membicarakan. Nah, setidaknya terungkap ke publik persoalan-persoalan yang ada gitu. Di tingkat yang muda ada juga namanya Saluang Balega Junior namanya itu teman-teman. Kalau kini sekarang tidak ada, komunitas tidak ada. Lalu siapa yang diharapkan bisa memunculkan ini lagi? Politik gagasan pemerintah kah, masyarakat kah, atau perguruan tinggi? Ini seperti apa menurut ini? Kalau memang itu menjadi salah satu hal yang harus dilakukan untuk bisa membuat suatu konsep yang utuh. Ya, ini kan sebenarnya sudah bergeser kita ke tema yang lain kan. Jadi bagaimana politik gagasan di pembangunan pertanian lah khususnya kelembagaan tadi kan tadi kita ingin mencari sebuah konsep yang utuh tentang penguatan kelembagaan, dan itu harus dimulai dengan sebuah gagasan yang
bisa merangkum sebuah mencarikan solusi dari semua persoalan itu. Nah, ini yang harus kita lakukan dan tentu harus ada yang memulai. Ini yang menjadi problem kita hari ini kan. Ya, pemerintah kan bisa memulai. Pemerintah ya. Kalau pemerintah misalnya mengapungkan atau ini problem kita semua kan. Jadi clear gitu. Artinya ada problem yang sifatnya menjadi mandatori yang harus kita selesaikan. Itu kan sebenarnya menggiring gagasan itu. Tapi tidak berjalan, lambat jalannya. Misalnya ada Progul, itu gagasan sebenarnya. Yeah. Progul tentang peningkatan pendapatan petani. Tapi kan memang mungkin saja karena kita ini ada namanya masyarakat itu sudah jauh dalam posisi yang aman, sudah agak apatis belur atau jumud seperti sekarang itu. Harusnya kan kalau misalnya kita sekarang ada Progul di pemerintah itu kan sudah ada perda peningkatan penting. Pertanyaan bagi masyarakat sekarang begitu, termasuk masyarakat elit masyarakatnya, para pemikirnya cuma menuntut, kok tidak dicapai, tapi tidak pernah kita berdebat, mempertanyakan bagaimana praksisnya, gitu, bagaimana itu dipraktekkan sehingga terjadi peningkatan pendapatan, kan tidak pernah, sehingga tidak memancing gitu kan. Jadi artinya hari ini kita berdiskusi untuk memancing munculnya politik gagasan ya, kalau sudah dalam penguatan kelembagaan. Itu pertanyaan yang berat tadi ditanya, kalau sudah kita berada dengan kejumutan itu persoalan. Malahan kalau dipikir-pikir kan jumud kan di bawah jahiliyah lagi itu. Itu butuh strategi kenabian gitu. Nabi saja itu dihibur oleh Tuhan, sampaikan aja lah. Tapi kalau tidak terjadi kan urusan akan berubah itu adalah urusan Tuhan. Yeah. Jadi pertanyaan amat berat tadi, tapi ya kan harus ada dimulai kan, harus ada yang memulai kan ini. Tapi kan dari segi apanya, kisi-kisi kan dimulai. Harus diapresiasi pemerintah. Dia mau meningkatkan pendapatan petani dengan anggaran misalnya ke pertanian, termasuk dengan bagaimana menjamin ketahanan pangan Sumatera. Tapi bagaimana blueprintnya, platform program itu, platform ekonomi pertanian sumber ini kan tidak ada yang menuntut. Kalau menuntut nanti langsung menuntut, tapi lebih banyak kecenderungan bernuansa politik. Kita dengar juga lah debat-debat publik yang ada. Kenapa tidak capai? Oh, ini tidak berguna, ini lip service. Itu kan terminologi politis. Harusnya kan, ayo, ada yang proaktif, ada baru pikiran kritis dihadapkan ke situ. Kalau begini, platform yang dibuat tidak akan terjadi peningkatan. Ini tidak mau, tidak terjadi dialektika untuk membangun gagasan itu. Yeah. Itu kira-kira Pak Datuk. Oke, Dan, Wayan, terima kasih diskusi kita tentang ekonomi rumah petani dan termasuk bagaimana kita mendorong penguatan kemampuan petani. Salah satu hal yang memang menjadi diskusi, kesimpulan dari diskusi kita bahwa ini harus kita elaborasi lebih dalam lagi, harus ada gagasan-gagasan yang baru, persoalan-persoalan apa yang terjadi sesungguhnya dalam penguatan kelembagaan petani, dan ini harus diurai dan lebih didetailkan, dan politik gagasan ini yang harus kita terus kembangkan di masyarakat, terlepas nanti dari siapa yang akan menyambut ini, tapi paling tidak politik gagasan ini harus terlaksana, harus bisa terjadi lah. Ini yang kita harapkan, dan saya kira itu diskusi kita sobat-sobat pemberdayaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.